4451. Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao bertabrakan sekali lagi, dan kali ini, tabrakannya lebih besar dari sebelumnya. Setelah itu, seluruh dunia berubah. Bintang-bintang dan pusaran di langit terjalin, menciptakan perpaduan yang kacau balau. Perasaan disorientasi menyelimuti setiap orang seolah-olah penglihatan mereka telah hilang. Orang-orang ini semuanya ahli, jadi mereka tahu bahwa Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao sedang memasuki pertarungan mereka. Melalui berbagai tes dan pertukaran, keduanya terbukti sama-sama cocok dalam hal teknik dan pengalaman tempur. Karena semakin tidak sabar, mereka sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah melalui kekuatan tertinggi. Ini bukanlah pertarungan kemahiran atau teknik, itu adalah perjuangan tanpa henti untuk menentukan siapa yang berkuasa. Boom! Terdengar suara ledakan lainnya. Dari dalam badai kacau rune Grand Dao yang rusak, sesosok tubuh terbang keluar dengan menyedihkan. Itu naga Nether Tianzhao. Apakah Nether Dragon Tianzhao kalah? Saat itu, Long Chen juga keluar, mengejar Nether Dragon Tianzhao. Di pertarungan putaran ketiga mereka, Nether Dragon Tianzhao dikirim terbang. Itu membuktikan bahwa dalam hal kekuatan murni, dia sedikit lebih lemah dari Long Chen. Hasil ini membuat orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada pertempuran yang menentukan hari ini, kebanyakan orang merasa bahwa peluang kemenangan Nether Dragon Tianzhao lebih tinggi. Namun, ternyata dialah yang kalah. Bahkan setelah menggunakan kekuatan doyennya, dia masih terlempar, ini menandakan bahwa dia lebih rendah dari Long Chen. Menyaksikan hal ini, Dragon Blood Legion mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Jika Long Chen menang dalam hal kekuatan murni, maka Long Chen pasti akan memenangkan pertarungan ini. Bos mereka selalu tak tertandingi. Tidak baik, tiba-tiba, Yeling menjerit kaget. Saat orang mengira Long Chen akan terus menekan Nether Dragon Tianzhao, kejadian menakjubkan pun terjadi. Darah berceceran di udara. Long Chen tiba-tiba mundur, darah emasnya menyembur ke segala arah. Mereka melihat luka menganga di dadanya, kedalamannya memperlihatkan tulang-tulang telanjang di bawahnya. Mengalihkan pandangan mereka ke Nether Dragon Tianzhao, mereka memperhatikan dia memegang tombak aneh. Ujung tombaknya luar biasa besar, hampir setengah panjang keseluruhan senjata. Tombak hitam pekat ini berkedip-kedip dengan tanda drakonik, menghasilkan cahaya yang tidak menyenangkan. Ketika muncul, aura jahat menyelimuti dunia, menyebabkan suhu turun drastis dan membuat orang yang melihatnya merinding. Ini adalah senjata surgawi yang menakutkan. Itu memancarkan aura haus darah, menyerupai binatang buas yang didorong oleh keinginan membunuh yang tak pernah terpuaskan. Jika reaksimu sedikit lebih lambat, kamu akan terbelah sekarang, kata Nether Dragon Tianzhao, menatap Long Chen dengan niat membunuh yang sedingin es. Dia benar-benar marah, karena seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk berperang. Berkali-kali, dia telah menipu tatapan waspada ras naga bawah untuk memulai petualangan berbahaya sendirian, jadi sebagian besar pencapaiannya berasal dari kesediaannya mempertaruhkan nyawanya dalam upaya semacam itu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa, di antara dua bersaudara itu, dia dianggap lebih disukai. Lagi pula, para ahli sejati tidak bisa menanam bunga rumah kaca dalam keamanan rumah mereka. Sepanjang keberadaannya, kekalahan merupakan konsep asing baginya. Entah itu bertarung lintas alam atau melawan banyak lawan, terlepas dari situasi yang tidak menguntungkan, dia tidak pernah kalah. Namun, pada hari ini, dia mendapati dirinya dikalahkan 3 kali. Dalam pertarungan domain, dia menderita kekalahan. Dalam kontes kemampuan surgawi ras naga, dia dikalahkan. Pada akhirnya, bahkan dalam bentrokan kekuatan murni yang tak terkekang, dia menyerah pada Long Chen. Ini merupakan pukulan yang benar-benar tanpa ampun terhadap kepercayaan dirinya, dan dia tidak dapat menerimanya. Baru saja, jika dia tidak menggunakan senjata surgawi dari ras naga bawah ini, dia akan jatuh ke dalam badai serangan Long Chen. Awalnya, mereka bertarung dengan tangan kosong. Baginya yang secara tiba-tiba mengambil senjata suci warisan untuk menyelamatkan hidupnya, terutama mengingat sifatnya yang sombong, adalah sebuah penghinaan yang tidak dapat diterima. Senjata macam apa itu? Seru Guoran. Hanya dengan melihatnya, dia tahu bahwa itu bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata Sein. Ia menyatu dengan jiwa Sein, sehingga ia mampu melancarkan serangan tingkat Sein. Dalam situasi seperti ini, Long Chen pasti akan kalah. Suruh dia lari, memperingatkan Yeling. Sesuai dengan namanya, itu adalah senjata untuk para Sein, dan hanya seseorang dengan kekuatan Sein yang bisa menggunakannya. Namun, senjata Sein Nether Dragon Tianzhao telah menyatu dengan jiwa Sein. Oleh karena itu, meskipun dia bukan seorang Sein, dia masih bisa melepaskan kekuatannya, membuat serangan ini hampir setara dengan serangan berkekuatan penuh milik seorang Sein. Yeling sangat menyadari bahwa Long Chen adalah ahli puncak yang sangat bangga, jadi dia tahu bahwa dia sendiri tidak bisa meyakinkan Long Chen untuk mundur. Namun, jika semua orang memberitahunya betapa tidak adilnya pertarungan ini, bahkan jika dia lari, itu tidak akan mempengaruhi prestisenya. Saatnya kamu mati, dasar manusia yang mirip semut.
Kamu tidak memenuhi syarat untuk disebutkan sejajar denganku. Nether Dragon Tianzhao meraung, wajahnya berubah marah. Tidak dapat menerima kekalahannya, dia menjadi gila. Kemarahan surgawi naga Nether. Saat tombak itu turun, seekor naga hitam muncul di belakang Nether Dragon Tianzhao. Dalam sekejap, gambar spektral ini menyatu mulus dengan tombak, dan suara gemuruh bergema, sepertinya berasal dari zaman kuno. Tanda drakonik pada tombak itu tampak hidup. Keheningan mendalam menyelimuti dunia, seolah-olah satu-satunya keberadaan dalam kenyataan ini hanyalah tombak itu. Ia berdiri sebagai kekuatan tertinggi. Para ahli ini tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak, bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Meskipun tidak mengetahui jenis senjata apa tombak itu, mereka tahu bahwa itu adalah serangan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Pemimpin ras naga bawah menghela nafas ketika dia melihat Nether Dragon Tianzhao mengeluarkan tombak ini. Pada akhirnya, segalanya masih berkembang hingga saat ini, dan ini bukanlah yang dia harapkan. Long Chen terlalu kuat. Meskipun pemimpin ras agak enggan, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Nether Dragon Tianzhao membunuh Long Chen. Bahkan jika itu berarti mengorbankan rahasia Long Chen, mereka harus menjaga ketajaman Nether Dragon Tianzhao. Jika Nether Dragon Tianzhao tidak bisa membunuh Long Chen saat ini, dia akan menghadapi kemunduran yang mungkin tidak akan pernah dia pulihkan. Semua orang melihatnya. Dialah yang mengambil senjata terlebih dahulu, jadi aku tidak akan bersikap sopan, kata Long Chen, tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi senjata Sein yang tangguh. Sebaliknya, suasana kegembiraan mengelilinginya. Yang membuat para penonton takjub, dia mengeluarkan kuali perunggu. Dalam kejadian yang dramatis, senjata Sein bertabrakan dengan kuali, dan begitu saja, meledak di depan mata orang banyak yang tercengang. 4452. Apa? Teriakan kaget terdengar, dan mata para ahli naga bawah hampir keluar dari rongganya. Pemimpin ras itu sendiri benar-benar tercengang, rasa tidak percaya menutupi matanya. Tombak di tangan Nether Dragon Tianzhao adalah harta leluhur mereka, yang menampung jiwa Sein Nether Dragon dari generasi sebelumnya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Inilah sebabnya pemimpin ras tidak khawatir Nether Dragon Tianzhao kalah dari Long Chen. Dia sangat yakin dengan hasil pertempuran ini. Namun, tombak Sein ini entah bagaimana meledak saat bersentuhan dengan kuali perunggu, dan hancur menjadi bubuk. Pergantian peristiwa membuat semua orang terkejut. Mungkinkah? Apakah rumor tersebut benar? Apakah Long Chen benar-benar memiliki benda dewa kekacauan utama, kuali langit bumi? Orang-orang memandang kuali itu dengan tidak percaya. Terlepas dari klaim awal Long Chen bahwa dia memiliki kuali langit bumi dan menjualnya, berita selanjutnya mengungkapkan bahwa kuali tersebut adalah sebuah penipuan. Setelah itu, Long Chen mendapatkan gelar penipu ulung. Bahkan ketika Long Chen bersikeras bahwa kuali langit bumi ada di tangannya dan akan dijual kepada penawar tertinggi, setelah bencana dengan perusahaan naga melonjak, siapa yang cukup bodoh untuk jatuh cinta pada itu untuk kedua kalinya? Juga, siapa yang waras yang akan secara terbuka mengklaim bahwa mereka telah menemukan kuali langit bumi jika mereka benar-benar memilikinya? Pasti ada yang salah dengan kepala mereka. Ras naga bawah, seperti orang lain, telah mendengar kejadian ini dan menganggapnya sebagai penipuan. Namun, dalam kejadian yang menakjubkan, senjata Sein ras naga bawah dilenyapkan saat bersentuhan dengan kuali perunggu itu. Senjata Sein yang tangguh menghilang ke dalam ketiadaan, sementara kuali perunggu tetap tidak terluka, bahkan tanpa bekas sedikit pun di permukaannya. Apakah itu kuali langit bumi yang asli? Orang-orang memandang kuali perunggu dengan bingung. Jika itu bukan Heaven Earth Cauldron, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah melenyapkan senjata Sein yang tangguh tanpa mengalami kerusakan sedikit pun? Pertanyaan itu masih melekat di benak mereka yang menyaksikan prestasi yang tidak dapat dijelaskan itu. Boom! Saat semua orang dikejutkan oleh kemunculan kuali langit bumi, Long Chen berubah menjadi sambaran petir, meluncur menuju Nether Dragon Tianzhao. Dalam sekejap mata, dia mengirimkan tendangan ke dada Nether Dragon Tianzhao sementara yang terakhir masih tertegun. Nether Dragon Tianzhao bereaksi cukup cepat, menghindar dan menginjak udara untuk mundur. Dia berhasil menghindari serangan lanjutan Long Chen. Namun, saat dia menghindar, sosok Long Chen bergoyang. Tendangan ini sebenarnya adalah tipuan. Melihat ini, Nether Dragon Tianzhao langsung merasakan firasat buruk, mengetahui bahwa serangan sebenarnya belum datang. Saat dia dengan cepat terjatuh ke belakang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, menyebabkan kepalanya berdengung. Long Chen dengan cerdik mengantisipasi gerakannya dan memposisikan dirinya di sepanjang jalur mundur. Boom! Tinju Long Chen bertabrakan langsung dengannya. Nether Dragon Tianzhao, dalam kemundurannya yang tergesa-gesa, pada dasarnya memperlihatkan punggungnya ke Long Chen. Suara resonansi tulang patah memenuhi udara saat Nether Dragon Tianzhao memuntahkan seteguk darah. Tulang punggungnya hancur oleh kekuatan Long Chen, menyebabkan dia hampir tertekuk menjadi dua. Boom! Nether Dragon Tianzhao tiba-tiba berubah menjadi naga bawah yang sangat besar.
Tidak dapat menggerakkan separuh tubuhnya lagi, kepala naga raksasanya menoleh ke belakang. Membuka mulutnya, dia menembakkan bola hitam ke arah Long Chen. Namun Long Chen tidak berusaha menghindar. Dengan lambaian tangannya, dia menangkap bola itu. Dia lalu mencibir. Kamu sudah menggunakan energi darah nagamu, namun kamu tetap menggunakan kemampuan surgawi ras naga. Siapa yang kamu coba tipu? Dengan dorongan kuat di tangannya, Long Chen mengarahkan bola hitam itu kembali ke mulut Nether Dragon Tianzhao yang terbuka. Boom! Bola itu meledak di dalam mulut Nether Dragon Tianzhao, menimbulkan jeritan menyedihkan darinya. Dalam bentrokan mereka sebelumnya mengenai kemampuan surgawi ras naga, dia telah menghabiskan kekuatan darah naganya dan harus menggunakan kekuatan doyen miliknya. Sekarang, dengan energi darah naganya yang masih belum pulih, kemampuan surgawi miliknya sangat melemah. Terlebih lagi, begitu bola itu lepas dari kendalinya, bola itu seharusnya meledak saat mencapai Long Chen. Namun, Long Chen berhasil mencegat dan memanipulasinya, menghapus kekuatan spiritual lemah yang dibawanya dan menggantinya dengan miliknya. Dia kemudian mendorongnya kembali ke mulut Nether Dragon Tianzhao dan memicu ledakan. Menderita cedera akibat tekniknya sendiri tidak hanya menyakitkan secara fisik bagi Nether Dragon Tianzhao tetapi juga memberikan pukulan pada kondisi mentalnya. Memanfaatkan sayap kunpengnya, Long Chen menembak Nether Dragon Tianzhao sekali lagi. Namun, rasa khawatir tiba-tiba mencengkeramnya. Dengan kepakan sayap kunpengnya, dia dengan cepat mengubah arah penerbangannya. Pada saat itu juga, cahaya surgawi menembus udara. Jika Long Chen melanjutkan lintasan awalnya, dia akan terkena cahaya itu. Betapa tidak tahu malunya. Anda menyatakan bahwa Anda tidak akan ikut campur sebelum ini, namun Anda menelan ludah Anda sendiri sekarang. Apakah ini kebanggaan ras naga bawah yang hebat? Hahaha, sungguh hebat, ejek Long Chen. Seperti yang diharapkan, pada saat kritis, pemimpin ras naga bawah akhirnya turun tangan. Lagi pula, dia tidak bisa hanya menyaksikan putranya dibunuh. Sebelumnya, pemimpin ras menahan diri untuk melakukan intervensi karena dia yakin Nether Dragon Tianzhao akan muncul sebagai pemenang. Namun, dengan kekalahan berulang-ulang Nether Dragon Tianzhao, pemimpin ras mendapati dirinya tidak berdaya untuk melawan lebih lama lagi. Dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Kata-kata Long Chen seperti panah beracun, menusuk telinga pemimpin ras. Apa yang disebut ras naga bawah tanah yang hebat telah diubah menjadi lelucon, dan ini tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya. Ketika ras naga bawah tiba dengan kekuatan penuh, Long Chen berulang kali bertanya kepada mereka apakah mereka ada di sini untuk menggunakan jumlah dan senioritas untuk mengeroyok junior. Pada saat itu, ras naga bawah telah menjawab dengan jelas dan lantang. Sekarang, situasinya telah berubah tajam, berubah menjadi tamparan keras di wajah. Namun, tidak ada yang bisa menghindarinya. Meskipun wajah ras naga bawah itu penting, nyawa Nether Dragon Tianzhao lebih diutamakan. Sialan manusia, kamu telah mempermalukan ras naga bawahku berkali-kali. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu, raung pemimpin ras, dan dia menembak ke arah Long Chen begitu saja. Serangan pribadi pemimpin ras naga bawah terhadap Long Chen membuat para penonton terkejut. Jika dia ingin menyelamatkan putranya, itu memang tidak tahu malu tetapi wajar saja. Namun, menyerang Long Chen sungguh konyol. Seorang Saint yang maha kuasa mengincar World King kecil, apakah ras naga bawah tidak lagi peduli dengan reputasi mereka? Aku sudah tahu kamu tidak tahu malu. Perkataan seorang pengkhianat tidak bisa dipercaya. Long Chen telah mengantisipasi bahwa ras naga bawah tidak akan berdiam diri ketika dia hendak membunuh Nether Dragon Tianzhao. Namun, dia berasumsi mereka hanya akan berusaha mencegahnya, bukan melancarkan serangan langsung. Bahkan jika ras naga bawah ingin membunuhnya, orang akan berharap mereka menanganinya secara diam-diam, bukan secara terbuka dan berani. Bagaimana dengan pelestarian masa depan dan reputasi mereka? Tampaknya Long Chen telah meremehkan tingkat ketidakberdayaan ras naga bawah. Tak peduli rasa malu, pemimpin ras mereka langsung mencoba membunuhnya. Menghadapi Saint yang tangguh secara langsung adalah tugas yang mustahil, terutama dalam kondisi Long Chen saat ini setelah pertempuran habis-habisan yang berkepanjangan. Mengepalkan giginya, Long Chen hendak berlari dan menyelesaikan masalah nanti, ketika dia mendengar dengungan. Langit diterangi dengan cahaya suci saat sebuah tangan turun, dan perisai seputih salju mencegat pemimpin ras naga bawah. Pemimpin ras Yeling, Long Chen terkejut sekaligus senang saat dia mengenali siapa yang datang menyelamatkannya. 4453. Long Chen tidak menyangka Yeling akan mengambil tindakan sekarang. Terlebih lagi, cahaya suci mengalir di sekelilingnya, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bermandikan cahaya surgawi seorang Saint, dia berdiri tidak lebih lemah dari pemimpin ras naga bawah. Apakah Yeling sudah memulihkan kekuatan Saint-nya? Bagaimana mungkin? Long Chen berbalik dan melihat ke arah Dragon Blood Legion. Di sana, dia melihat burung bangau kecil menari, dan ketiga bibinya mengelilinginya, tangan mereka terkepal di depan mereka seolah-olah sedang berdoa.
Long Chen langsung mengerti. Mereka menggunakan berkah surgawi ras bangau pelangi untuk memulihkan sementara kekuatan suci Yeling meskipun ada penindasan terhadap Tao surgawi. Boom! Pemimpin ras naga bawah menghantam perisai seputih salju. Dengan suara ledakan, perisai itu meledak, sementara serangannya dihentikan. Kamu berani memblokirku, mencari kematian. Pemimpin ras naga bawah sangat marah. Karena dia ingin menyelamatkan putranya sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yeling telah mengantisipasi bahwa perisai saja tidak akan cukup. Dengan cepat membentuk segel tangan, dia memanggil dedaunan besar yang memenuhi langit, menyelimuti pemimpin ras naga bawah. Daun-daun besar itu dengan cepat melilit di sekelilingnya, membentuk banyak lapisan hingga dia benar-benar terjerat dan terperangkap. Doa surgawi roh bumi. Dengan perwujudan roh suci, segala sesuatu akan berubah menjadi debu, dan hukum akan memberi makan semua roh. Saya mohon kepada surga untuk melepaskan energi surgawi tertinggi. Segel surgawi roh bumi. Yeling melantunkannya dengan penuh kesalehan. Saat dia bernyanyi, jutaan gambar halus muncul di belakangnya, semuanya mirip dengannya. Itu hanyalah ilusi yang menggemakan nyanyiannya. Suara suci memenuhi dunia saat ilusi bergabung dengannya dalam doa surgawi. Kamu sedang mendekati kematian. Biarkan aku keluar dari sini, atau aku akan menghancurkan seluruh rasmu. Di dalam dedaunan hijau itu, pemimpin ras naga bawah meraung dengan marah. Namun, suaranya terasa seperti datang dari dunia yang jauh, terdengar tidak jelas. Retakan muncul di lapisan daun itu, saat pemimpin ras naga bawah mencoba memecahkannya dan melarikan diri. Daun-daun itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Namun, Yeling tetap tenang dan melanjutkan nyanyiannya. Tiba-tiba, cahaya surgawi memancar dari langit dan bumi. Saat ia turun ke dedaunan, rune muncul di permukaannya. Rune-rune ini sepertinya dipenuhi dengan kehidupan, saling berhubungan membentuk rantai rahasia. Mengikuti jalur aneh di sepanjang dedaunan, rantai rahasia itu membentuk banyak segel secara rumit. Energi suci kemudian mengalir ke seluruh langit dan bumi. Di hadapan energi suci yang sangat besar ini, orang-orang merasakan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, pertarungan antara Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao sangatlah luar biasa, namun jika dibandingkan dengan pertarungan antar Sein, pertarungan ini seperti arus sungai dibandingkan dengan lautan. Perbedaannya sangat besar. Meskipun dia berhasil menyegel pemimpin ras naga bawah, Yeling tidak berani bersantai. Dia terus melantunkan mantra, mendukung segelnya. Segel itu terus-menerus diperkuat dan dipecah. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pemimpin ras naga bawah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri dari dalam. Namun, Yeling telah mengambil tindakan terlebih dahulu, jadi dialah yang mengambil inisiatif. Untuk sementara, pemimpin ras naga bawah tetap tidak bisa melarikan diri. Brengsek, selamatkan pemimpin ras. Para ahli ras naga bawah tidak pernah menyangka pemimpin mereka akan ditangkap saat dia memasuki medan pertempuran. Kekuatan Yeling jelas telah dilucuti oleh para Tao surgawi, jadi bagaimana dia memulihkannya? Mereka tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Hanya pemimpin ras yang bisa menggunakan 10.000 sarang naga. Kita sendiri tidak bisa mengalahkan Sein, seru salah satu pakar abadi mereka. Sarang 10.000 naga adalah benda pembunuh mereka yang paling ampuh, namun hanya pemimpin ras mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Dengan dia yang kini terjerat, kartu truf yang hebat ini hanya menjadi elemen dekoratif, kehilangan kemanjurannya. Abaikan 10.000 sarang naga. Serang saja wanita itu. Selama kita bisa mengalihkan perhatiannya, pemimpin ras akan bisa melarikan diri sendiri. Kita harus mengirim beberapa orang untuk menyerang gadis-gadis penari itu secara diam-diam. Pemulihan kekuatan wanita itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Kami akan menarik permadani dari bawah mereka. Bukan, itu burung bangau pelangi. Jika kita membunuh mereka, itu akan membuat marah para Tao surgawi, dan keberuntungan karma ras naga bawah kita akan hilang. Pada akhirnya, kita tetap akan dikutuk. Kami hanya akan menghentikan ritual mereka. Tidak perlu membunuh mereka. Apakah kamu bodoh? Apa yang kalian lakukan, orang tua idiot? Anda hanya berbicara bukannya berkelahi. Tuan Muda Tianzhao akan dibunuh. Yang berbicara adalah anggota generasi junior. Mendengar senior mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan, dia kehilangan kesabaran dan melesat menuju medan perang. Ahaha, tepat pada saat ini, jeritan menyedihkan Nether Dragon Tianzhao terdengar. Long Chen telah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk membunuh Nether Dragon Tianzhao karena serangan pemimpin ras naga bawah. Namun, saat Yeling menyegelnya, Long Chen sekali lagi menembak Nether Dragon Tianzhao, menghancurkan cakar naganya dengan sebuah pukulan. Melihat adegan ini, para ahli ras naga bawah menjadi panik. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi, dan banyak orang membanjiri Long Chen. Mereka tahu bahwa pemimpin ras mereka tidak dalam bahaya. Namun, jika Long Chen membunuh Nether Dragon Tianzhao, pemimpin ras akan marah, dan mereka harus menghadapi kemarahannya. Mereka tidak menginginkan hal itu.
Mati. Para ahli ras naga bawah bergerak dengan kecepatan luar biasa. Saat Long Chen hendak melancarkan pukulan fatal pada Nether Dragon Tianzhao, tinjunya bertabrakan dengan penghalang hitam. Boom! Penghalang itu meledak, dan puluhan pakar abadi dari ras naga bawah memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Pada saat kritis ini, mereka menggunakan kemampuan surgawi ras naga bawah untuk memblokir serangan Long Chen melalui ruang angkasa. Namun, Long Chen berada dalam kondisi armor pertempuran bintang 7, sehingga kekuatan pukulannya langsung memberikan serangan balik yang besar kepada para ahli ras naga bawah, membuat mereka benar-benar memahami terornya. Selama jeda sesaat ini, Nether Dragon Tianzhao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengibaskan ekornya, berniat melarikan diri. Dia hendak pergi ketika Long Chen meraung. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Jari-jari Long Chen, yang menyerupai kait, menyambar ekor Nether Dragon Tianzhao, dan kekuatan astralnya melonjak melalui dirinya saat dia menyeret Nether Dragon Tianzhao kembali. Saat para ahli ras naga bawah menyerbu ke depan, Long Chen berteriak, dan yang mengejutkan, mengayunkan Nether Dragon Tianzhao yang sangat besar ke arah mereka. 4454. Menghindar. Para ahli ras naga bawah terkejut melihat Long Chen meraih Nether Dragon Tianzhao dan menggunakannya sebagai cambuk. Mereka ragu-ragu untuk memblokir serangan itu secara langsung, takut akan melukai Nether Dragon Tianzhao. Akibatnya, para ahli ras naga bawah berhamburan dengan satu gerakan ini. Long Chen tiba-tiba menariknya, menyebabkan kepala Nether Dragon Tianzhao terayun ke arahnya. Memanfaatkan momen ini, Long Chen melayangkan tinju yang kuat, mengarah tepat ke arahnya. Boom! Long Chen mengira serangan ini akan meledakkan kepala Nether Dragon Tianzhao. Namun, tanda doyen di dahinya tiba-tiba berkobar dengan cahaya. Lengan Long Chen mati rasa, dan sisik naga di tinjunya hancur. Pada saat yang sama, keinginan mengerikan dari Tao Surgawi masuk ke dalam pikirannya. Rasanya surga menolaknya. Persetan! Long Chen meraung. Pedang tak kasat mata kemudian ditembakkan dari dahinya dan menembus kehampaan. Apa yang baru saja dia keluarkan adalah kehendak para Tao Surgawi. Ketika Long Chen berusaha untuk menjatuhkan Nether Dragon Tianzhao, kehendak Tao Surgawi turun tangan, berusaha membantu Nether Dragon Tianzhao dalam membunuhnya. Namun, keinginan Long Chen sangat luar biasa. Kehendak Tao Surgawi langsung ditolak begitu mencoba menyerang jiwanya. Long Chen kaget dan marah. Ketika keinginan ini menyerangnya, Long Chen merasakan aroma kematian. Jika dia bereaksi lebih lambat, dia mungkin terbunuh. Hal ini membuatnya marah tanpa henti. Rasanya seperti bertengkar adil dengan seseorang, namun wasit diam-diam menyerangnya pada saat kritis. Keberpihakan yang terang-terangan ini begitu membuat marah sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Jadi pada akhirnya, menjadi Sage King berarti omong kosong. Apa yang dipilih dari Tao Surgawi, aku meludahimu. Mulai hari ini, aku, Long Chen, akan menentang surga dalam segala hal. Jika dewa menghalangiku, aku akan membunuh dewa. Jika makhluk abadi menghalangiku, aku akan membunuh makhluk abadi. Long Chen meraung marah dan menembak Nether Dragon Tianzhao. Perut Nether Dragon Tianzhao benar-benar hancur. Bahkan dia tidak menyangka tanda doyen miliknya akan menyelamatkannya pada saat kritis itu. Itu bisa menyelamatkannya sekali, tapi tidak dua kali. Itu langsung menjadi gelap setelah melepaskan cahaya surgawi. "Selamatkan aku!" Nether Dragon Tianzhao berteriak ketakutan. Dia berhasil lolos dari cakar iblis Long Chen berkat serangan dari tanda doyen ini. Namun, saat dia melihat Long Chen mendatanginya lagi, jiwanya hampir lari ketakutan. "Lindungi Tuan Muda dengan segala cara," teriak ahli ras naga bawah saat mereka membentuk tembok manusia, bukan, tembok naga di depan Nether Dragon Tianzhao. "Prajurit dari berbagai ras, apakah kamu berencana untuk hanya menyaksikan manusia tercela bertindak arogan? Sebagai wakil pemimpin ras naga bawah, saya meminta Anda semua untuk bertarung bersama kami melawan Long Chen. Kami pasti tidak akan membiarkan umat manusia berdiri di atas kepala kami dan menjelek-jelekkan kami. Selama Anda membantu kami, ras naga bawah akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, kami pasti akan membalas budi Anda," teriak seorang tetua dari ras naga bawah. "Semua doyen pemula, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk menjalin persahabatan dengan ras naga bawahku. Dengan membantu kami sekarang, kamu tidak hanya akan menerima dukungan dari ras naga bawah, tapi Tuan Muda juga akan membantumu dalam kebangkitan sebagai para doyen," teriak pakar lainnya. Meskipun ras naga bawah memiliki lebih dari 10.000 ahli abadi, di hadapan Long Chen yang gila, mereka tidak merasa percaya diri sama sekali. Banyak ahli yang tergerak oleh tawaran ini. Para ahli dari berbagai dunia setidaknya terdiri dari 80% ahli di sini, dan sentimen mereka terhadap manusia jauh dari kata baik. Faktanya, banyak yang dianggap bermusuhan. Membunuh umat manusia yang jenius sangatlah penting bagi mereka. Tidak hanya akan menghilangkan potensi ancaman di masa depan, tetapi juga akan membangun hubungan baik dengan ras naga bawah. Hanya ada keuntungan dalam membantu yang terakhir. Long Chen sudah habis dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Selama dia dibunuh, harta karun yang tampak seperti kuali langit bumi akan menjadi milik semua orang, teriak pakar lain dari ras naga bawah. Begitu penonton mendengar ini, keserakahan langsung muncul di mata mereka. Kuali langit bumi, salah satu dari 10 item suci terbesar di era Primal Chaos, adalah senjata suci yang tak tertandingi. Siapapun yang mengendalikannya akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Meskipun ada keraguan apakah kuali perunggu yang dimiliki Long Chen benar-benar kuali langit dan bumi, kemampuannya untuk memusnahkan senjata Sein dengan jiwa Sein memperjelas bahwa kuali tersebut bukanlah benda biasa. Jika keberuntungan berpihak pada mereka, itu mungkin adalah kuali langit bumi. Membunuh Sage King yang kelelahan adalah sebuah pertarungan yang tidak adil. Saya lebih suka merasakan keterampilan para jenius surgawi umat manusia. Pada saat ini, seorang doyen pemula sebenarnya memilih untuk mengejar Dragon Blood Legion. Setelah itu, banyak doyen pemula lainnya juga menembak ke arah Dragon Blood Legion, dan salah satu dari mereka bahkan berteriak. Kedua gadis cantik itu milikku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika ada yang memperebutkannya denganku. Mendengar ini, Bai Shishi dan Yu Qingxuan sangat marah, terutama Bai Shishi. Niat membunuh yang sedingin es memenuhi matanya. Brengsek, saudaraku, bunuh mereka semua, raung Guoran. Para idiot ini benar-benar menganggap mereka lemah. Mereka ingin memperebutkan Bai Shishi dan Yu Qingxuan. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Guoran dan yang lainnya. Membunuh. Ketika kemarahan Dragon Blood Legion meletus, teriakan perang mereka mengguncang langit. Guoran mengambil barisan depan, armor tempurnya bersinar saat dia menebas pedangnya. Boom! Salah satu doyen terdekat yang sedang berkembang langsung terlempar dengan satu pukulan ini. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung sampai mati. Siapapun yang berlari lebih dulu akan memanggil ayah yang lain. Begitu saja, Guoran meninggalkan formasi Dragon Blood Legion dan terjun ke kerumunan doyen yang sedang berkembang. Para doyen pemula itu sangat marah. Guoran benar-benar menyerbu ke tengah-tengah mereka. Dia benar-benar meremehkan mereka. Oleh karena itu, lebih dari 10 dari mereka segera menyerangnya pada saat yang bersamaan. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ketika serangan mereka mendarat di armornya, karakter abadi muncul di dada dan depannya. Karakter abadi ini terpancar seperti matahari, dengan mudah menyerap semua serangan mereka. Mati. Guoran mengangkat pedangnya, dan sebagai tanggapan, karakter blok meredup. Dengan raungan marah, Guoran mengayunkan pedangnya ke bawah. Boom. Doyen yang sedang berkembang langsung merasakan firasat buruk dan mencoba lari, hanya untuk menemukan bahwa dia dikurung. Dia hanya bisa mengaum dan memblokir dengan seluruh kekuatannya tetapi dimusnahkan bersama dengan senjatanya. Yang paling menakutkan dari semuanya, pedang Guoran melanjutkan, melepaskan badai yang menghempaskan para doyen yang sedang tumbuh di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, semua ahli terkejut. Bawahan Long Chen tidak mudah ditindas seperti yang mereka duga. Siapa yang berani melawanku? Guoran mengangkat kepalanya dan meraung. Dengan armornya yang bersinar, dia menembak lebih dalam ke tengah-tengah mereka, menyerupai dewa pertempuran yang tak terkalahkan. 4455. Membunuh. Guoran seperti dewa perang yang tak terhentikan saat dia menyerang para doyen yang sedang berkembang. Karakter abadi Jiuli di armor perangnya berfluktuasi, meledakkan para doyen yang sedang berkembang. Armornya aneh. Itu bisa menyerap kekuatan kita dan mengembalikannya kepada kita. Jangan buang waktu padanya dan bunuh yang lain. Hentikan tarian gadis itu. Doyen yang sedang berkembang mencoba berkeliling Guoran untuk menyerang bangau kecil secara diam-diam, namun dia terkena seberkas cahaya pedang dan terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, Yue Zifeng telah membunuh doyen yang sedang berkembang. Kemudian, dengan jentikan pedangnya yang cepat, seberkas cahaya pedang melesat ke udara. Ratusan doyen yang sedang tumbuh langsung diusir dari bangau kecil, penuh dengan lubang berdarah. Beberapa memiliki 7 atau 8 lubang, sementara yang lain penuh dengan puluhan luka. Rasa teror mencengkeram mereka. Pedang Qi Yue Zifeng mampu mengabaikan perlindungan dao surgawi mereka. Perisai yang terbuat dari energi dao surgawi dapat memblokir senjata surgawi, tetapi di hadapan pedang Yue Zifeng, perisai itu sama lemahnya dengan kertas. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Shishi, Yu Qingxuan, dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran, dengan tegas memblokir ribuan doyen yang sedang berkembang. Dengan ribuan doyen pemula yang menyerang sekaligus, orang-orang berasumsi bahwa Dragon Blood Legion akan langsung runtuh. Namun, hal seperti itu tidak terjadi. Tiba-tiba, seekor ikan berhasil lolos dari jaring dan mendekati bangau kecil. Bangau kecil tetap asyik menari, sementara bibinya membentuk segitiga di sekelilingnya, bergumam seolah sedang berdoa. Melihat bahwa mereka tidak memiliki pertahanan, doyen pemula itu merasa senang. Meskipun dia tidak berani menyakiti burung bangau kecil secara langsung, menyelanya saja bisa menyebabkan melemahnya wilayah Yeling dan lepasnya pemimpin ras naga bawah. Namun,
Saat dia mendekat dalam jarak 10 mil, penghalang yang menyerupai pupil raksasa muncul di hadapannya, dan pola 3 bunga berputar di dalamnya. Dengan teriakan kaget, dia tanpa sadar dipindahkan. "Kakak Guoran," teriak Bai Xiaole. Mendengar itu, Guoran bahkan tidak menoleh ke belakang dan hanya menusuk pedangnya ke belakang. Pedang Guoran hanya menghantam udara tipis, tapi anehnya, doyen yang mulai tumbuh itu tiba-tiba tertusuk olehnya. Semua orang ketakutan saat melihat ini. Namun sebenarnya, Guoran dan Bai Xiaole cerdas dan sudah lama mendiskusikan taktik kerja sama. Pupil 3 bunga Bai Xiaole dapat mengangkut orang kemanapun dia mau, tapi ini lebih merupakan taktik bertahan, karena tidak memiliki kekuatan membunuh. Setelah mengetahui masalah ini, Guoran dan Bai Xiaole kemudian mendiskusikan pembuatan teknik kombinasi bersama. Bai Xiaole dapat memindahkan musuh ke Guoran, dan Guoran akan memberikan pukulan mematikan. Dengan cara ini, musuh yang tidak waspada terhadap mereka pasti akan mati. Sejak Dragon Blood Legion berkumpul, Bai Xiaole tidak lagi terjebak di belakang Long Chen sepanjang hari. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Guoran dan Xia Chen. Alih-alih mendedikasikan waktunya untuk berkultivasi, Guoran yang nakal selalu mengarang trik murahan seperti ini. Dia merasa bahwa menipu orang hingga mati adalah hal yang paling memuaskan untuk dilakukan. Dengan karakternya yang kekanak-kanakan, Bai Xiaole dengan sigap terjerat oleh cara nakal Guoran. Yang paling penting, dia merasakan pencapaian yang luar biasa untuk menggunakan gerakan yang mereka buat sendiri. Siapa yang tahu sudah berapa kali mereka melakukan ini secara rahasia. Langkah mereka ini telah disempurnakan hingga menjadi sempurna. Sudut pedang Guoran, cara dia berdiri, segala sesuatu tentang dirinya tampak ramah tamah dan mendominasi. Itu sempurna. Sekarang, surga telah memberinya kesempatan. Gerakan Guoran yang penuh percaya diri dan anggun membuat para penonton benar-benar tercengang. Setelah menembus doyen yang sedang tumbuh, Guoran menyalakan tanda pedangnya, dan kekuatan yang telah lama dia kumpulkan meledakkan musuhnya. Doyen yang sedang berkembang ini tidak memiliki firasat apapun tentang apa yang terjadi sebelum kematiannya, semuanya terjadi terlalu cepat. Bagaimanapun, kemampuan surgawi Bai Xiaole sangat terlatih sehingga dapat diaktifkan secara instan. Sebenarnya, kebanyakan orang percaya bahwa doyen yang sedang berkembang telah menggunakan beberapa teknik pengganti untuk melancarkan serangan diam-diam ke Guoran, hanya untuk diketahui dan dibunuh. Namun, para doyen yang bercita-cita tinggi ini tangguh, dan mereka belum siap untuk mundur. Niat membunuh mereka yang haus darah melonjak. Meski merasa kaget dan marah, mereka masih menjadi doyen yang perkasa. Jika mereka bahkan tidak mampu mengalahkan bawahan Long Chen, apakah mereka masih memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Terlebih lagi, mereka memusuhi manusia, jadi mereka tidak hanya menyerang Legiun Dragon Blood untuk mendapatkan dukungan dari ras naga bawah. Mereka melakukannya untuk membantu diri mereka sendiri. Membunuh. Para doyen pemula itu meraung dan terus menyerang ke depan. Dragon Blood Legion melawan dengan sengit, menciptakan pertarungan gesekan untuk menentukan siapa yang akan menyerah lebih dulu. Namun, yang mengejutkan banyak orang bukanlah Guoran, Yue Zifeng, dan pakar top lainnya. Sebaliknya, upaya kolektif sekitar 30 prajurit Dragon Blood lah yang terbukti luar biasa. Berkolaborasi secara efektif, mereka berhasil menahan serangan beberapa doyen yang sedang berkembang dan bahkan melancarkan serangan balik yang tajam terhadap mereka. Melihat ke bawah pada mereka, salah satu doyen pemula yang arogan berjalan terlalu dekat dan langsung dipotong-potong. 5.000 prajurit Dragon Blood sepenuhnya mampu bertahan melawan para doyen yang sedang berkembang, tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Pemandangan ini membuat penonton terkagum-kagum. Di sisi lain medan perang, ledakan keras terus terjadi, dan bahkan lebih mengejutkan lagi di sana. Puluhan ribu pakar abadi dan para doyen pemula menyerang Long Chen pada saat yang bersamaan. Para doyen pemula ini sangat sombong dan meremehkan konsep menyerang bawahan Long Chen. Tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Sage King umat manusia secara pribadi. Bahkan setelah melihat kekuatan mengerikan Long Chen, mereka masih tidak takut. Lagi pula, daya tarik untuk membunuh Sage King umat manusia terlalu besar, dan siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan Heaven Earth Cauldron. Godaan seperti ini bisa membuat siapapun menjadi gila. Karena Long Chen sudah kelelahan setelah bertarung begitu lama, jika mereka tidak memanfaatkan ini, mereka akan menjadi bodoh. Boom! Saat mengejar Nether Dragon Tianzhao, Long Chen mendapati dirinya digagalkan oleh kekuatan gabungan dari para ahli abadi ras naga bawah. Dan yang lebih buruk lagi, serangan ribuan ahli abadi lainnya memaksanya mundur, menyebabkan dia batuk darah. Kemarahan Long Chen meledak ketika dia menyaksikan kekuatan gabungan dari para ahli abadi ras naga bawah di sekitar Nether Dragon Tianzhao, bersama dengan banyak ahli dari dunia lain yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Chen mengeluarkan pil obat dan menelannya. Dalam sekejap, auranya yang menurun kembali tumbuh secara eksplosif.